Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Nusya Fitri dengan NIM 212102030058. Di sini saya akan menyampaikan mengenai yang pertama, pengertian Mahkamah Konstitusi, yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi yang menjamin tidak ada ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai lembaga pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi. Selanjutnya, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang pertama, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, mengadili sengketa pemilihan umum. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.